Salam. Untuk memulai ibadah kita di pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai dan kasih. Berikanlah kepada kami damai dan kasih-Mu itu. Lindungilah hamba-hamba-Mu di dalam melawan tipu muslihat iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami, serta pimpinlah kami di dalam perjalanan kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 4.
firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca secara bergantian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, sudah ada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita sejenak mengingat segala perbuatan kita yang kurang berkenan di hati Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Yesus
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, biarlah tinggal menaungi hati saudara di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Shalom. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Maria Linawati Simatupang. Suami saya Penatua Edi Hutapea. Tuhan telah mengaruniakan kami 3 orang anak, dan saat ini saya bertugas di kantor Sinode GKPI menjabat sebagai Kepala Departemen Apostolat. Demikian perkenalan singkat saya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di minggu ke-18 setelah Trinitatis, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya.
Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita manusia tidak lepas dari berbagai pergumulan. Tidak ada manusia yang tidak
menghadapi pergumulan. Mengapa saudara-saudaraku yang kekasih? Karena kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan cobaan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi jalan masuk bahwa tak seorang pun manusia di muka bumi ini lepas dari menghadapi pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, terkait dengan pergumulan ini, kadangkala ada orang yang dapat lepas dari pergumulan itu. Tapi kadangkala ada orang yang terjebak di dalam pergumulan itu sehingga merasakan sesuatu kesulitan yang sangat besar. Pada kesempatan ini kita baru saja bersama-sama mendengarkan bacaan daripada firman Tuhan. Saya mau menyampaikan konteks firman itu adalah pasca pembuangan dari Babel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang disebut dengan Nehemia ialah nabi Allah. Kemudian dia dikenal dengan bapak pembangunan. Karena status dia diberikan oleh Raja Kores, merangkap sebagai nabi dia yang diangkat oleh Allah, lalu Raja Kores, Raja Persia memberikan kedudukan dia sebagai bupati. Jadi di pemerintahan dan di keagamaan, Nehemia berperan bagaimana dia memberikan solusi pasca pembuangan, pasca kehancuran bangsa Allah, bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentu ada sasaran tembak. Sasaran tembak Nehemia, dia akan membangun kembali perekonomian rakyat. Dia akan membangun pendidikan, budaya, dan sebagainya. Tetapi yang paling tidak bisa dilupakan, dia akan membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah dapat gambaran betapa rumitnya pekerjaan yang akan diemban oleh Bupati Nehemia ataupun Nabi Allah Nehemia. Nah, di tengah pergumulan yang besar itu bagaimana untuk mengatasinya dengan bermodalkan takut akan Allah. Ini dia. Ya. Bupati Nehemia ataupun Nabi Nehemia takut akan Tuhan. Jadi suasana sudah sangat porak-poranda, tapi dia memiliki keyakinan ya bahwa bait Allah yang telah hancur itu sebagai wibawa daripada umat Allah mau menyatakan Allah yang hidup itu bersama dengan mereka. Ya, ini sangat rumit sekali, tetapi dengan rasa percaya dan yakin, takut akan Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi tidak semudah itu. Nehemia datang mengumpulkan jemaah umat, lalu dia mau mendengar secara langsung ada apa. Nah, ketika dia memberikan telinganya untuk mendengar keluhan-keluhan rakyat, keluhan umat Allah, sesuatu di luar dugaannya, ada keluhan-keluhan, jeritan-jeritan
yang sangat tragis sekali. Bapak Ibu, dalam konsep teologi ini sesuatu hal yang penting. Allah Yahweh memanggil Musa untuk mengutus dia mengeluarkan umat Allah dari Mesir, tanah perbudakan. Allah mengatakan, aku mendengarkan jeritan umatku. Kata Allah ini berulang lagi ketika umat Allah di masa pembuangan. Ya, di masa pembuangan Allah menyampaikan kembali utusannya kepada Yesaya. Allah berkata, aku telah mendengarkan jeritan umatku. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di sini Nehemia mengumpulkan dan ingin mendengarkan apa yang mau dikatakannya di sana. Ketika Allah mendengarkan jeritan umatnya, maka itu berarti dia tidak bisa lagi tinggal diam. Allah tidak bisa lagi hanya menatap, tapi Allah harus bertindak. Mengapa Allah harus bertindak hanya dengan mendengarkan jeritan umatnya? Karena Allah mempunyai janji. Mulai daripada Abraham, Allah telah mengikatkan perjanjian kepadanya. Sampai kepada Daud, Allah mengatakan kerajaan Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16 akan kokoh untuk selama-lamanya dan kasih setia Allah tidak akan berlalu daripadanya. Nah, saudara-saudaraku, Allah mendengarkan jeritan umatnya pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dia akan bertindak menyelamatkan umatnya yang menjerit, yang mengadu kepada Allahnya, yang memiliki perjanjian kepada mereka, tidak akan membiarkan mereka sengsara. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, Nehemia sebagai salah seorang nabi yang takut akan Allah, tentu dia belajar daripada firman Allah dan kemudian dia mengolah dalam kehidupannya firman Allah. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah yaitu mendengarkan jeritan daripada umatnya. Apa yang kita dengarkan? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jeritan ketidakadilan. Kita mendengarkan pada ayat pertama, ketidakadilan ialah ada keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan banyak. Ya. Tapi mereka tidak memiliki makanan atau gandum yang cukup dan mereka membutuhkan itu. Pada ayat kedua ada yang berteriak, ya, bahwa ladang di mana mereka bisa mengolah ladang ini untuk menghasilkan gandum sudah tergadaikan. Ya. Kemudian ada yang berteriak, kebun anggur dan rumah sudah tergadaikan. Ada yang berteriak, mereka meminjam uang
Dan yang paling tragis saudara-saudaraku yang kekasih, ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang seharusnya menjadi saudara sesama orang Yahudi telah menjadi budak hanya untuk membayar hutang-hutang mereka. Kita kembali mengulas Nehemia, seorang nabi dan seorang pemerintahan. Ia takut akan Tuhan, tapi secara fakta dia mendengarkan jeritan ini. Dalam perjuangannya, dia berusaha untuk memperjuangkan membeli atau menebus orang-orang Yahudi yang telah diperbudak oleh bangsa-bangsa lain untuk membangun kembali Yerusalem yang penuh damai sejahtera. Tetapi di sisi lain dari teriakan secara fakta dia mendengarkan hal yang sangat tumpang tindih. Lalu bagaimana jika saudara sebagai leader, apakah saudara tidak marah? Demikianlah Nehemia, dia marah. Tetapi sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia tetap dapat mengendalikan rasa amarahnya itu karena pola kehidupannya ialah spiritual yang mengemudikan emosi, emosi kehidupan yang dialaminya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata yang melakukan ketidakadilan pada masa Nehemia adalah saudara-saudara umat Yahudi atau disebut dengan pemuka-pemuka. Maaf, saya mengambil contoh Saya mengambil contoh pada masa pandemi. Kita mendengar bagaimana Bapak Presiden kita marah kepada Menteri Sosial karena menyalahgunakan uang yang seharusnya diberikan kepada rakyat untuk menolong benar-benar rakyat lepas, tapi disalahgunakan sebagian. Demikian juga kasus yang sampai pada hari ini masih belum jelas, kasus Sambo kita semuanya sudah paham tentang itu. Keputusan pengadilan belum ada karena persidangan baru dimulai hari ini. Tapi kita bisa menangkap menjadi sesuatu keheranan keheranan bagi kita, bahkan bagi Bapak Presiden kita. Mengapa itu bisa terjadi? Yang melindungi jadi dibantai. Nah, ini saya hanya mengambil contoh kecil bagaimana Nehemia mendengarkan secara langsung tentang teriakan umat yang mau dibangunnya supaya memulihkan kondisi Yerusalem pasca pembuangan dari Babel. Dalam konteks ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Nehemia sebagai bapak spiritual dalam konteks leader, dia berhasil. Mengapa? Karena dia membawa kepada kata kunci kehidupan orang percaya. Apa kata kunci kehidupan orang percaya? Dia membawa ukuran persoalan ini. Tadi persoalan ini sudah tragis persoalan ini sudah tragis, sudah kacau, di mana-mana sudah kacau, tidak ada lagi jalan keluar dari kacamata rakyat. Tapi sebagai seorang leader yang memiliki spiritual takut akan Tuhan,
Dia membawa seluruh permasalahan ini dengan ukuran takut akan Tuhan. Sehingga dengan mudah ya dia mendapat akar daripada masalah ialah para pemuka, para pembesar di tengah-tengah Yahudi. Mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, ketika dia menemukan akar masalah itu, dia mengembalikan. Nah, kalian harus berjanji untuk mengembalikan atau untuk menegakkan keadilan. Jangan ada lagi teriakan. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan di balik layar yang tidak jelas, yang hanya membuat tekanan-tekanan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menatap kepada kehidupan kita. Kita mempunyai masalah-masalah. Ya, pasti kita semuanya menyatakan ya benar. Masalah yang kita hadapi jangan kita tatap sebagai hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari, itulah fakta daripada kehidupan yang sedang kita jalani. Apapun itu, apakah mahasiswa sedang menghadapi masalah kesulitan ekonomi, atau kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, dan lain-lain sebagainya. Orang tua kesulitan dalam membina anak. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kesulitan ini jangan kita anggap menjadi hal yang akan menghancurkan kita atau membuat kehidupan kita menjadi hampa. Ya, jangan kita merasa dengan pergumulan itu kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa lagi bergerak, kita tidak bisa lagi melakukan apapun. Karena besarnya, sulitnya kesulitan yang ada di depan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini belajar dari kasus ini, Bapak Ibu, mari kita membawa standarisasi daripada kehidupan orang percaya. Sudah saya sebutkan tadi, standarisasinya ialah takut akan Tuhan. Kita membawa pergumulan kita yang membuat kita gemetar, yang membuat kita kacau balau. Lalu kita bawa di tengah pergumulan itu, apakah status kita sudah berubah dari takut akan Tuhan menjadi orang yang kacau balau, atau meskipun kita gemetar, meskipun kita sangat ketakutan, kita tetap merasa takut akan Tuhan sehingga membawa pergumulan-pergumulan yang sulit kita deteksi jalan keluarnya, tapi kita bawa langkah-langkah yang pasti. Rasa takut akan Tuhan, kita mengungkapkan semua kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Allah akan berperan, memberikan hikmat dan pengertian supaya kita paham apa masalah yang kita hadapi dan bagaimana cara Tuhan untuk mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Pada pendahuluan khotbah disampaikan kepada kita bagaimana Rasul Paulus, meskipun dia sudah Rasul Kristus, dia menghadapi masalah. Apakah masalahnya itu? Dia berulang kali berdoa kepada Tuhan. Satu, masalahnya ini menurut penafsir Perjanjian Baru, matanya buta. Dia tidak bisa melihat lagi, sakit mata ya. Kedua, juga menurut penafsir Perjanjian Baru, masalahnya ialah
dia menghadapi orang-orang di sekitar Korintus. Ya. Tuduhan kepada dia bahwa dia tidak benar rasul Allah. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah rasul yang dipilih oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus dalam perjumpaan di jalan Damsik. Tetapi orang-orang di Korintus, di sekitar Korintus, di luar jemaat menuduh bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang benar, tetapi rasul palsu. Kita berangkat dari pandangan para ahli ini, dari kedua masalah yang diungkapkan oleh para ahli. Rasul Paulus membawa kepada Tuhan karena dia seorang yang takut akan Tuhan dan telah memberikan dirinya mati dan hidup untuk Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Satu kali dia berdoa, dua kali dia berdoa, tiga kali dia berdoa. Jawab Tuhan apa? Kalau kita pakai masalah Paulus tadi dari tafsiran ataupun dari pandangan para ahli, dia sakit mata, apakah matanya jadi sembuh? Nah, kalau kita bawa masalahnya dia dituduh sebagai rasul palsu, apakah musuh-musuhnya ini menjadi bertobat, berubah, mengembalikan dan berkata bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang murni? Tidak demikian jawaban Allah kepadanya. Jawaban Allah ialah cukuplah kasih karuniaku padamu. Bagaimana ini Bapak Ibu? Bawalah ke dalam diri kita. Ketika kita kelaparan, lalu diajak mari kita beribadah, kita akan menjawab bagaimana orang lapar bisa beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, banyak lagi, dan kita hanya mau apa yang kita minta lalu dikabulkan sebagaimana yang kita sebutkan. Tapi Rasul Paulus minta, Tuhan bukakanlah mataku supaya sembuh. Walaupun dia bisa membawa mukjizat Allah kepada orang-orang. Lalu dia berdoa, Tuhan buatlah mereka supaya bertobat dan tidak lagi menuduh saya sebagai rasul palsu. Tidak demikian. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku ada padamu. Ini juga menjadi pegangan kita saudara-saudaraku di sepanjang kehidupan kita. Mengapa? Kita sudah memasuki era perjanjian baru. Kita sudah percaya dan menjadi orang-orang yang lebih berbahagia karena kita tidak melihat Yesus lahir, mati dan bangkit dari kematian, dan dia hidup. Kita tidak saksi mata, tetapi kita adalah orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu dan percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan saya, kita menjadi orang-orang percaya di era ini, era 5.0. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, cukuplah kasih karuniaku ada padamu. Ini membawa agar saudaraku yang kekasih, kita benar-benar menyayangi diri kita, bahwa masalah itu bukanlah apa-apa. Masalah itu sedikit menekan, tetapi masalah itu ketika kita bawa kepada Tuhan, dia tidak apa-apa. Karena kasih karunia Allah yang akan terus-menerus dilimpahkannya kepada kita jauh lebih besar dari masalah itu.
Nah, oleh sebab itu ini menenangkan kita. Sekaligus ini merubah mindset kita. Menjadi orang percaya, kita hanya fokus kepada kasih karunia Tuhan, bukan kepada akal dan pikiran kita. Kita memiliki pengetahuan, it's okay, baik sekali. Milikilah, tempuhlah, raihlah pengetahuan yang tinggi. Tapi bawa semuanya kepada rasa takut kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang besar sehingga kita mengerti untuk apa kita ada. Lalu kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, kita tidak menjadi orang yang pengecut atau takut karena besarnya tantangan, melainkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membawa segala tantangan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau mengajak kita ke dalam praktik kehidupan. Di setiap peristiwa, sebagai orang percaya, saudara harus bisa menangkap di setiap peristiwa ada Allah. Nah, baru-baru ini ada gempa 6 skala Richter, ya. Ini sangat mengguncang Tarutung. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita jangan menganggap, wah mereka sudah hancur. Wah ngeri kali, apakah Tuhan menghukum orang-orang Kristen di sana? Tidak demikian ya. Tidak demikian adanya. Tetapi ialah mata kita harus memandang di tengah peristiwa itu ada kasih karunia Allah. Ada Allah bekerja. Nah, dengan demikian kita juga bekerja jangan memakai akal dan pikiran kita. Apa yang kita tangkap tentang kasih karunia yang ada itu, maka kita akan mengikutinya. Ikutilah. Ikuti saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai sekarang kita sudah mendengarkan bagaimana pertolongan-pertolongan kepada mereka. Bukankah itu kasih karunia Allah? Allah tidak pernah berdiam diri untuk membiarkan umatnya ya porak-poranda. Karena Allah telah berfirman, Dia mengasihi orang yang dikasihinya. Nah, saya percaya bahwa kita semuanya adalah sudah termasuk kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu mari kita bertekun. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 3 mengingatkan kita, kamu semua sudah bersih oleh firman. Oleh sebab itu yang menjadi ya sasaran kita supaya kita hidup lebih tenang di tengah pergumulan yang besar hari ini, esok dan seterusnya. Firman Tuhan jangan pernah lalu dari kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi titik berangkat kita jika Anda ingin hidup tenang dan ingin hidup bergumul bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami tahu Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, bahwa di depan mata kami banyak pergumulan yang datang setiap waktu. Tetapi kami juga tahu bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, supaya kami bisa menyadari di tengah kelemahan kami melihat kuasa Tuhan yang besar itu melingkupi kehidupan kami. Dan ketika orang melihat kepada kehidupan kami masing-masing, maka orang memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Firman-Mu ini telah menguatkan seluruh umat-Mu yang mendengarkan, agar kami berani menghadapi masalah dan membawanya kepada Tuhan, supaya semua permasalahan ada solusinya berkat kasih karunia Tuhan yang ada dan Tuhan telah berikan kepada orang-orang yang percaya. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang pada saat ini telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Jadikanlah benih firman-Mu tumbuh dan berakar serta berbuah. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Biarlah Bapa di surga, Engkau senantiasa melindungi seluruh warga yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami bawakan seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, tataplah mereka dan Engkaulah senantiasa menyertai mereka dengan kasih karunia-Mu yang agung. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan mengiring kita memberi persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, dengan segala kerendahan hati, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, menyampaikan persembahan kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini ya Tuhan adalah yang kami terima juga daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati serta peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.